Shalom umat yang dicintai Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita membaca 2 Samuel 10 sampai 12. Dan di dalam pasal-pasal ini adalah satu peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan Daud. Tetapi mari kita masuk mulai pasal yang ke-10. Dan pasal yang ke-10 ini bercerita tentang peperangan Daud, dan dia boleh berhasil memenangkan peperangan ini. Dan peperangan ini seperti di ayat yang pertama dan kedua dipicu oleh satu masalah yang terjadi di anak dari Raja Amon, yaitu yang namanya Hanun. Dan kita baca ayat 1 dan 2. Sesudah itu matilah Raja Amon, dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, Tuhan mereka, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu? Dan rupanya tidak selalu niat baik itu diresponi dengan baik, dan itu memang manusiawi, terjadi di mana-mana, bahkan sampai pada masa-masa kita ini. Dan akhirnya Hanun memerintahkan untuk menangkap pegawai-pegawai Daud. Lalu apa yang dilakukan Hanun terhadap pegawai-pegawai Daud adalah sesuatu yang membangkitkan amarah dari Daud, yaitu jenggot mereka dipotong setengah, lalu kemudian baju mereka digunting sampai di pantat, dikatakan di dalam pembacaan kita. Lalu mereka dilepaskan keluar, dan itu berarti mereka sedang mempermalukan pegawai-pegawai Daud. Dan akhirnya Daud harus menyuruh mereka mampir di Yeriko, sehingga kemudian setelah jenggotnya sudah tumbuh lalu mereka bisa pulang. Dan memang dugaan jahat selalu memimpin kepada perbuatan jahat. Dan akhirnya Amon, karena merasa bahwa Daud pasti benci mereka, dia kemudian menyewa orang Aram untuk bergabung bersama-sama untuk melawan Israel. Lalu Daud memerintahkan Yoab untuk pergi, tetapi pada saat Yoab berada di medan pertempuran, dia melihat posisi mereka, dia merasa bahwa kelihatannya posisi musuh lebih kuat dari mereka. Dan disinilah kita melihat ada sesuatu yang baik dari Yoab, yaitu akhirnya dia mengatur strategi tanpa Daud beserta dengan mereka, tetapi dia meminta pertolongan dari Abisai. Dia membagi dua pasukannya. Lalu yang paling menyenangkan adalah mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Ayat yang ke-12, kuatkanlah hatimu, kata Yoab kepada Abisai adiknya, dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Dia berfokus kepada tujuan, dia berfokus kepada apa yang harus dilakukan, dan dia berani untuk menguatkan hati mereka. Dan kita tahu bahwa akhirnya Yoab mengalahkan Aram, Abisai akhirnya juga menghadapi Amon, dan juga akhirnya mereka menang bersama-sama. Tetapi itu tidak memberhentikan orang Amon dan orang Aram untuk berhenti berperang melawan Israel. Mereka malah mengumpulkan kekuatan lebih banyak lagi, menyewa lagi, dan mengajak untuk ikut sama-sama mengalahkan Israel. Termasuk Hadadezer ikut bergabung, dan semua raja-raja yang berada di bawah dia. Dan ayat 19 dikatakan ketika dilihat semua raja yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang-orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan orang Israel dan takluk kepada mereka. Sesudah itu takutlah orang Aram memberi pertolongan lagi kepada Bani Amon. Dan kita melihat bahwa ini adalah tahun-tahun keemasan di mana Daud akhirnya turun dan kemudian memenangkan peperangan ini. Dan Tuhan selalu menyertai apapun yang mereka lakukan. Dan memang Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan memberkati Daud dan memberkati kerajaan
kerajaannya dan memberkati keturunannya. Tetapi akhirnya mulai dari pasal 11 ada sesuatu yang akhirnya mencoreng prestasi yang sudah dipertahankan oleh Daud sampai di pasal yang ke-10 ini. Dan mari kita melihat di pasal yang ke-11. Di pasal yang ke-11 ini berbicara tentang Daud dan Batseba, dan ini menjadi awasan sampai pada kepemimpinan sekarang ini pun. Pasal 11 dari kitab 2 Samuel ini memberikan pengawasan kepada setiap orang. Mari kita melihat ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Persoalannya adalah, saudara, kita melihat pada saat semua pergi berperang dan dikatakan Daud tinggal sendiri di Yerusalem. Dan apa yang terjadi pada saat dia tidak ikut berperang dan dia tinggal sendiri di Yerusalem? Ayat yang kedua katakan, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampaklah kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Dan ini menjadi awasan adalah kelihatannya sih Daud sedang santai-santai aja di rumah. Dan awasan bagi semua, bagi pemimpin, siapa saja termasuk secara khusus tentu saja dalam hal-hal rohani, bahwa pada saat hidup sudah mulai mapan dan segala sudah mulai lebih nyaman, kita harus ekstra berhati-hati karena biasanya pencobaan akan mengintai orang-orang seperti itu. Dan kita melihat cerita yang berlanjut, Daud menyuruh orang memanggil, menjemput Batseba untuk datang dan melayaninya. Dan akhirnya sebagai akibatnya ternyata Batseba akhirnya hamil, dan dia menginfokan kepada Daud tentang ini, menyuruh utusan untuk pergi ke Daud dan berbicara. Dan sesuatu yang sangat-sangat membuat alam menjadi murka terhadap Daud adalah akhirnya karena itu dia mengatur rencana pembunuhan bagi Uria, suami dari Batseba. Dan dia mengirim Uria ke medan perang, berada di garis depan dengan rencana agar dia terbunuh. Dan dia mencoba mencuci tangan atas kejahatan yang dilakukan, tetapi dia tidak bisa menutup itu daripada Tuhan. Lalu sesudah Uria tewas, dan ayat 27 berkata, setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki. Laki-laki baginya, tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Dan sudah pasti Tuhan kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Daud. Dan kita melihat di pasal yang ke-12, Tuhan menyuruh seorang nabi untuk datang, yaitu Nabi Nathan. Nabi yang sudah mengurapi dia pada saat dia menjadi raja atas keseluruhan orang Israel. Dan Nabi Nathan datang kepada Daud dan memberikan sebuah ilustrasi cerita kepada Daud. Dan kita dapat membacanya betapa Tuhan sangat kreatif juga untuk mendatang berbicara kepada Daud, yang Daud adalah orang juga yang kreatif dalam hal tulis menulis, membuat lagu, mazmur dan sebagainya. Dan Tuhan datang dengan caranya Daud, dan Daud menjadi terpancing, menjadi marah karena ada perlakuan yang tidak baik dan tidak adil. Tetapi akhirnya Nabi Nathan berkata bahwa itu sebenarnya kamu telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan Daud yang dikenal dengan hati yang sangat lembut, dia juga menyesal, dia berdoa kepada Tuhan, tetapi penghukuman Tuhan tidak bisa dia hindari, yaitu ayat yang ke-10 dikatakan oleh Nabi Nathan, oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang akan datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang-orang lain. Orang-orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan.
Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Nah, saudara, Daud itu adalah orang yang lembut hati dan gampang untuk meminta ampun. Dan rupanya Tuhan juga berbelas kasihan kepada Daud, walaupun penghukumannya yang sudah disampaikan melalui Nathan sudah tidak akan ditarik kembali oleh Tuhan. Tetapi Tuhan meluputkan dia. Dia tidak dihukum mati, tetapi Tuhan masih membiarkan dia hidup. Walaupun Daud akhirnya mengambil waktu, dia tidak makan, dia tidak minum, dia puasa selama 7 hari itu. Dia berpuasa dan dia mengoyakkan bajunya, dia duduk di tanah dan tidur di tanah. Dan hari ketujuh akhirnya anaknya memang benar-benar mati. Dan pada hari yang ketujuh akhirnya dia selesai dengan berpuasanya dan berdoa meminta belas kasihan Tuhan. Dan akhirnya dia datang kepada Batsyeba seperti di ayat 24 katakan, kemudian Daud menghibur hati Batsyeba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini, dan dengan perantaraan Nabi Nathan ia menyuruh menamakan anak itu Yedijah oleh karena Tuhan. Dan kita melihat, saudara, betapapun pelanggaran dari orang tua, tetapi untuk satu manusia Tuhan tidak menimpakan apa yang sudah dilakukan, yang sudah dibereskan oleh orang tuanya. Dan Tuhan dikatakan bahwa Tuhan mengasihi anak ini. Dan kita tahu bahwa raja berikutnya sesudah Daud yang mewarisi kerajaan itu adalah Salomo. Dan kita boleh melihat, saudara, dari manapun kita berasal, orang tua kita, bagaimanapun keadaan orang tua kita, tidak menutup jalan yang Tuhan sudah tentukan bagi kita untuk kita hidup di dalam rancangan Tuhan, dan bahkan untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sebab itu saudara, tetap semangat walaupun ada cerita duka, cerita lara yang kita dengarkan di dalam pembacaan dan perenungan kita pada saat ini, tapi kita masih dapat melihat bahwa kasih karunia Tuhan berlaku bagi umatnya dan tetap bagi kita sampai sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat saudara. Haleluya.